hidup tinggal. Banyak kekayaan yang ada di dalamnya, yang mungkin bisa dirusak oleh tangan manusia. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh manusia dapat merusak lingkungan. Di Indonesia sendiri, khususnya di Maluku Utara, lebih tepatnya di Pasifik. Adapun kekuatan dari permasalahan ini adalah berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Ternate, salah satu tempat di Kota Ternate yang menyumbang banyak sampah di Kota Ternate berasal dari pasar tradisional. Itu sekitaran 8,12% yang disumbang. Adapun kelemahan dari masalah ini adalah bahkan sampah plastik meningkat selama pandemi. Minimnya kesadaran penjual dan pembeli untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemicu utamanya adalah banyaknya penjual makanan di daerah sekitar Pasar Barito. Peluang dari permasalahan ini yang pertama mengurangi sampah plastik sekali pakai dengan cara mendaur ulang. Yang kedua, membuat kerajinan tangan dari sampah plastik yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, tindakan kecil dari kita sangat berdampak kepada lingkungan yang lebih bersih. Ya, adapun ancaman dari permasalahan sampah ini akan sangat berakibat fatal. Karena kita ketahui bersama bahwa sampah ini akan dimana merusak baik itu ekosistem laut maupun lingkungan yang ada di darat. Nah, sampah ini akan berpengaruh pada lingkungan darat, yaitu kalau misalkan tumbuhan dan juga hewan-hewan akan mengalami yang namanya proses biodegradasi, yang dimana proses itu sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan maupun hewan itu akan mengalami penghancuran dari enzim-enzim yang kemudian akan cepat terurai. Namun kalau kita melihat bahwa sampah plastik ini akan mengalami yang namanya fotodegradasi, dia tidak mengalami proses biodegradasi. Kenapa? Karena ini terbuat dari sampah plastik. Nah, kalau sampah plastik ini kalau berada di lingkungan darat, maka dia akan menghambat proses resapan air, nah akan berakibat pada proses banjir. Nah, kemudian juga kalau sampah plastik ini dia berada di laut, maka akan dia mengalami proses fotodegradasi, yang dimana akan terjadi pemecahan-pemecahan yang diakibatkan oleh pancaran sinar ultraviolet, yang kemudian sampah-sampah ini akan terpecah-pecah menjadi belahan-belahan yang sangat kecil. Nah, kemudian sampah-sampah tersebut yang sudah terpecah akan dimakan oleh organisme-organisme laut seperti ikan. Nah, kalau sudah dimakan oleh ikan, maka akan mengganggu proses metabolisme daripada ikan. Nah, akan menghambat proses daripada metabolisme ikan, yang akibatnya akan berakibat